Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Cahaya merah menyala kecil berkelap-kelip di dasar terumbu karang besar di dasar laut, tempat sebuah kuali seukuran telapak tangan tersembunyi. Kuali itu tersembunyi sempurna saat cahayanya ditarik. Semua fluktuasi di dalamnya menghilang. Kemungkinan besar bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam tidak akan dapat mendeteksinya saat melewatinya. Semua harta karun Yuan murni memiliki aspek uniknya sendiri seperti Life Dead Coffin Cover di tangan Mulingsan. Meskipun kekuatan ofensif Burning Sky Cauldron ini lebih rendah daripada Life Dead Coffin Cover, Burning Sky Cauldron ini memiliki domain di dalamnya. Dari sudut pandang tertentu, Burning Sky Cauldron jelas telah melampaui Life Dead Coffin Cover. Pada saat ini, Lindong sedang duduk di udara di dalam wilayah Burning Sky Cauldron. Ada sebuah menara perak kecil yang mengambang dengan tenang di depannya. Sebuah fluktuasi samar menyebar sambil samar-samar disertai dengan suara guntur. Saudara, Lindong, kamu bisa mempelajarinya perlahan-lahan. Aku akan tidur siang dulu. Mulingsan menatap alam merah tua di dalam kuali itu dengan sangat bosan. Dia dengan malas meregangkan pinggangnya dan mengeluarkan penutup peti mati hidup di bawah tatapan mata Lindong, yang memiliki ekspresi tidak bisa tertawa maupun menangis. Setelah itu, dia sekali lagi berbaring di atasnya seperti kucing kecil dan tertidur lelap. Gadis ini? Lindong tersenyum tak berdaya dan mengabaikannya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap menara perak kecil itu dengan penuh semangat. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menyentuh menara yang dingin itu. Pada saat yang sama, jejak energi mental mengalir melalui jarinya dan mencoba memasuki menara perak itu. Menara perak itu tiba-tiba bergetar saat energi mental Lindong bersentuhan dengannya. Raungan seperti guntur tiba-tiba bergema, dan langsung menyebarkan energi mental dari Lindong. Lindong mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya. Jarinya telah hancur, dan ujungnya sedikit mati rasa. Dia sedikit mengernyit saat melihat menara perak itu. Pada saat ini, percikan api mulai muncul di permukaan menara perak itu. Hal-hal inilah yang menghentikan penyelidikan Lindong. Yan, apa yang terjadi? Lindong bertanya dalam hatinya. Ada segel di menara perak ini. Tidak akan mudah untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Kau seharusnya senang karenanya. Kalau tidak, informasi di dalamnya pasti sudah lama didapatkan oleh Gua Angin Iblis. Apa yang harus kita lakukan? Lindong mengerutkan kening. Segel ini tampaknya relatif kuat. Jika bahkan Gua Angin Iblis tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat, kemungkinan besar dia juga tidak akan dapat melakukan apapun. Menara perak ini mengandung jejak kekuatan simbol leluhur petir, yang seharusnya juga menjadi sumber segel. Orang biasa harus berusaha keras untuk menghancurkannya. Namun, berbeda denganmu, kau memiliki simbol leluhur yang melahap. Jejak kekuatan simbol leluhur petir itu tidak akan menjadi penghalang besar bagimu, kata Yan. Lindong mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba keluar dari ujung jarinya, dan langsung memasuki menara perak itu. Asap putih segera keluar dari permukaan menara perak saat benang hitam yang terbentuk oleh Devouring Power melesat. Kilatan petir juga perlahan melemah. Dari penampakannya, sepertinya sumber energi mereka perlahan ditelan oleh benang cahaya hitam. Petir dan benang cahaya hitam itu saling berhadapan selama sekitar setengah jam. Setelah itu, jaring petir yang berkelap-kelip di atas menara perak itu akhirnya mulai meredup sedikit demi sedikit hingga akhirnya benar-benar menghilang. Suara lembut dan teredam terdengar dari dalam menara perak setelah jejak petir terakhir menghilang. Mulut Lindong terbuka membentuk senyum setelah melihat ini, dan jejak energi mental sekali lagi menyerbunya. Invasi ini tidak lagi menghadapi perlawanan apapun. Setelah energi mental melonjak masuk, banyak gambar mengalir ke dalam pikiran Lindong. Hal pertama yang terlintas di matanya adalah gumpalan awan hitam yang tak berujung. Petir menyambar awan seperti naga yang berenang, guntur bergemuruh dari waktu ke waktu, bergema tanpa henti di langit. Di bawah awan hitam yang seperti tak berujung ini, terbentang lautan luas. Laut itu juga tampak tak berbatas. Selain itu, laut itu hitam pekat, dan sekilas tampak persis seperti awan hitam di langit.
Dari kejauhan, awan hitam dan lautan luas itu tampak menyatu. Kegelapannya yang murni membuat orang merasa takut. Energi mental Lindong melayang di atas dunia awan guntur ini. Setiap kali guntur bergemuruh, dia akan merasakan energi mentalnya sedikit bergetar. Itu adalah perasaan takut. Lindong mengintip ke kejauhan. Tiba-tiba, banyak sekali petir menyambar dari langit. Akhirnya, petir menyambar ke suatu bagian laut. Air laut mendidih dengan cepat, dan kilat perak menyebar dengan cepat di permukaan laut. Sementara cahaya petir memenuhi langit, Lindong samar-samar dapat melihat sebuah gua yang sangat besar. Gua ini diselimuti oleh petir, dan cahaya peraknya yang cemerlang sangat menyilaukan. Pada saat yang sama, fluktuasi yang liar, dahsyat, dan luas beriak keluar, menyebabkan gelombang besar dan menjulang terbentuk di wilayah laut ini. Apakah ini gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi itu? Mata Lindong menyipit sedikit saat dia melihat gua besar di dalam petir. Pada saat berikutnya, cahaya hitam memancar keluar di matanya, saat cahaya petir yang memenuhi sekeliling gua berangsur-angsur menghilang pada saat ini. Mata Lindong menyapu gua itu sedikit demi sedikit. Akhirnya, matanya tiba-tiba terfokus pada bagian terdalam gua, di mana cahaya petir yang sangat menyilaukan hadir. Selain itu, ia dapat melihat petir cair mengalir perlahan di dalam cahaya petir itu. Petir cair ini tidak memiliki bentuk tertentu. Kadang-kadang berbentuk seperti pedang, seperti petir, atau seperti simbol yang sangat kuno. Petir cair itu memancarkan aura yang sangat familiar bagi Lindong. Aura ini secara praktis berasal dari sumber yang sama dengan simbol leluhur yang melahap. Lindong menarik napas dalam-dalam. Kegembiraan liar yang sulit ditahan melonjak ke dalam hatinya saat ini. Dia menyadari bahwa petir cair itu seharusnya adalah simbol leluhur kedua yang telah dia cari, simbol leluhur petir. Petir setinggi 10.000 kaki tiba-tiba turun dengan ganas dari langit. Dunia terkoyak saat ini. Suara gemuruh yang keras menyebabkan energi mental Lindong menjadi silau. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah keluar dari menara perak. Kilatan petir dari dalam menara perak mengejar energi mental Lindong saat ia mundur. Pada akhirnya, kilatan petir itu melesat ke dahi Lindong. Sejumlah besar informasi mengalir deras seperti banjir saat petir menyambar kepala Lindong. Ini berlangsung lama, sebelum akhirnya berhenti. Jari Lindong mengusap lembut ruang di antara alisnya. Setelah itu, ia mencerna sejumlah besar informasi. Ekspresinya sedikit tidak stabil di tengah proses pencernaan ini. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum matanya yang menyipit akhirnya terbuka sepenuhnya. Segera setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan bola uap putih dari mulutnya. Wilayah Laut Petir Langit adalah tanah petir yang pernah dilihat Lindong di dalam menara perak. Di sanalah gua tempat tinggal ahli tahap reinkarnasi berada. Terlebih lagi, cahaya petir tadi juga berisi lokasi persis wilayah Laut Petir Langit. Ketika Lindong membandingkannya dengan lokasi simbol leluhur kedua yang diketahuinya, ia memang menemukan bahwa lokasi keduanya persis sama. Dengan kata lain, simbol leluhur petir ini merupakan simbol leluhur kedua yang tertera pada peta mental yang diperoleh Lindong. Kata, takdir, sungguh mustahil untuk dijelaskan. Wilayah Laut Petir Langit seharusnya merupakan wilayah laut tak dikenal di wilayah barat daya Laut Iblis Kacau. Jari Lindong mengusap dahinya, seraya ia membandingkan peta laut wilayah Laut Petir Langit dengan peta laut Iblis Kacau yang diketahuinya, dan mampu memperoleh posisi kasar. Tempat itu memang agak jauh dari wilayah pedagang langit tempat ia berada saat ini. Namun, keinginan Lindong untuk mencari simbol leluhur jelas tidak akan terhalang oleh jarak. Lindong menundukkan kepalanya, dan menatap menara perak di depannya. Senyum karena terbebas dari beban muncul di wajah muda ini, saat dia bergumam pelan. Sudah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Sebagai berita tentang menara perak yang direbut oleh Lindong dengan cepat menyebar, wilayah laut tetangga Sky Merchant Region menjadi semakin berisik. Berbagai faksi mengirim pasukan mereka dalam upaya untuk mencari Lindong dan merebut menara perak. Ada juga cukup banyak pakar di antara kelompok ini yang juga ingin terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, daya pikat gua yang menjadi milik ahli tahap reinkarnasi benar-benar sulit untuk dilawan. Namun, kegiatan seperti itu tidak membuahkan hasil.
Sementara wilayah laut dalam kekacauan penuh, kuali merah-merah terus diam-diam bersembunyi jauh di dasar laut sambil menunggu semua itu berakhir. Ini berlanjut selama setengah bulan atau lebih, sebelum berbagai faksi mulai menarik diri dari pencarian tanpa hasil mereka. Kemungkinan Lindong sudah pergi jauh. Terlepas dari seberapa mampu mereka, itu jelas tugas yang sangat sulit untuk menemukan seseorang dalam chaotic dimensi yang tak berujung ini. Kuali merah-merah, yang telah disembunyikan di bawah terumbu selama setengah bulan, sekali lagi berkedip ketika keributan itu berangsur-angsur berakhir. Dengan sedikit sentakan, itu melesat keluar dari karang. Swos! Meskipun kuali merah-merah telah bergegas keluar, baik Lindong maupun Mu Lingsan tidak menunjukkan diri. Sebaliknya, Lindong mengontrol kuali, dan dengan hati-hati menembak melalui laut dengan tenang. Pada saat ini, dia jelas takut bepergian di atas permukaan laut. Meskipun pencarian telah meluas di bawah laut, itu sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan Burning Sky Cauldron di dalam laut karena kemampuannya untuk menyembunyikan diri. Mereka berdua melakukan perjalanan bawah air dengan cara ini selama sehari penuh. Hanya ketika Lindong merasakan bahwa pencarian di atas permukaan laut secara bertahap berkurang, akhirnya dia mengontrol Burning Sky Cauldron dan meninggalkan air. Ini benar-benar mencekik. Mu Lingsan dengan cemas keluar dari dalam Burning Sky Cauldron saat mereka keluar dari permukaan laut. Kemungkinan berada di Burning Sky Cauldron selama periode waktu ini benar-benar membuatnya merasa tertahan tak tertahankan. Ini adalah kesalahan kami untuk membuat kekacauan besar, kata Lindong sambil tersenyum. Kemungkinan nama mereka bahkan menyebar ke seluruh wilayah laut yang berdekatan. Lagi pula, tidak banyak di dunia ini yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk merebut item dari ahli tahap kematian mendalam dengan kekuatan ahli tahap awal kehidupan mendalam. Saudara Lindong, kemana kita harus pergi sekarang? Mata besar Mu Lingsan menatap Lindong saat dia bertanya. Wilayah lautan petir langit. Apakah kamu ikut? Lindong menyeringai dan berkata, karena kita telah mendapatkan kunci untuk gua yang tinggal jika ahli tahap reinkarnasi, bukankah itu berarti kita membuang sumber daya alam yang berharga jika kita tidak pergi? Mu Lingsan mengedipkan matanya yang besar saat dia segera mengangguk terus-menerus. Tujuannya melarikan diri dari klan adalah untuk mendapatkan pengalaman. Menuju ke gua yang disebut pakar tahap reinkarnasi yang tinggal bersama Lindong dengan jelas selaras dengan tujuannya. Lindong tersenyum dan mengangguk setelah melihat ini. Setelah itu, dia mengintip ke kejauhan dan berkata, menurut peta, ada jarak yang cukup antara tempat ini dan wilayah lautan langit. Bahkan dengan kecepatan kita mungkin akan membutuhkan 1 bulan perjalanan. Maka kita akan butuh tumpangan. Mu Lingsan memiringkan kepalanya. Jika mereka terus melakukan perjalanan dengan cara ini, mereka akan bertemu dengan beberapa badai di laut. Beberapa bencana ini bahkan akan menyebabkan para ahli tahap kematian mendalam untuk bersembunyi. Ini akan menunda perjalanan mereka. Mengendarai, kami tidak memiliki sesuatu seperti ini. Lindong berbicara dengan gaya terkejut. Hihi. Mu Lingsan tertawa. Segera, dia mendarat di permukaan laut. Tangan kecilnya menyentuh air, dan gelombang sonik misterius dengan cepat dipancarkan dari tangannya. Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa gelombang sonik menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang menakutkan di dalam laut. Sikap itu seolah-olah memanggil sesuatu. Lindong menyaksikan adegan ini dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Ini berlanjut selama sekitar 1 jam, sebelum jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa melihat bayangan besar muncul dari dasar laut. Segera setelah itu, gelombang mengerikan datang melonjak ke atas. Suara peluit paus yang jelas terdengar. Paus biru besar, yang berukuran ribuan kaki, pecah dari laut dan muncul dalam pemandangan Lindong. Ini adalah... Lindong kaget saat melihat paus biru raksasa ini. Beberapa simbol cahaya hadir pada tubuh besar paus ini. Ini menyebabkan dia bisa merasakan energi yang luas dan perkasa di dalam tubuh itu. Ini adalah paus misterius penjaga laut. Kecepatannya adalah di antara 5 teratas dalam binatang laut di dalam chaotic dimensi ini. Tidak ada badai yang bisa mencegahnya untuk maju. Hihi, dengan itu sebagai perjalanan kita akan dapat melakukan perjalanan sedikit lebih cepat. Meskipun saudara Lindong cukup cepat, kamu pasti tidak akan dapat bersaing dengan itu di laut. Mu Lingsan mendarat di paus biru besar.
Tangan kecilnya menepuknya, sebelum dia mengangkat kepalanya dan tersenyum berkata kepada Lindong. Mata Lindong sedikit aneh ketika dia menatap makhluk yang sangat besar ini. Dia juga menyeringai dan tubuhnya turun dari udara. Setelah itu, dia duduk di tubuh besar paus penjaga misterius laut. Simbol-simbol cahaya berkelebat di tubuh paus misterius itu ketika dia duduk, ketika pelindung cahaya muncul untuk melindungi mereka. Kekuatan paus penjaga misterius laut kemungkinan sebanding dengan ahli tahap mendalam kehidupan sebelumnya. Lindong bisa merasakan kekuatan agung melonjak dalam paus besar di bawahnya, dan dia tanpa sadar mengklik lidahnya. Untungnya, Mulingsan adalah anggota klan paus Sage Abadi, dan memiliki otoritas dan kendali mutlak atas semua paus. Selain itu akan menjadi tugas yang relatif sulit jika mereka ingin menangkap binatang laut yang begitu kuat sebagai tumpangan. Ayo bergerak. Mulingsan melambaikan tangan kecilnya, saat lonceng perak seperti tawa muncul dari mulutnya. Paus penjaga laut misterius mengeluarkan dengung lembut dan laut segera bergetar. Tubuhnya yang besar telah berubah menjadi kilatan cahaya biru saat memotong angin dan ombak. Dalam sekejap, itu ditembak seperti panah. Lindong menyaksikan adegan ini dan tersenyum puas. Dengan benda ini, mereka seharusnya bisa mencapai wilayah lautan langit beberapa hari sebelumnya. Sementara Lindong dan Mulingsan sedang mengendarai paus penjaga misterius Sisi, tidak ada dari mereka yang menyadari cahaya yang tiba-tiba melintas dari laut yang sangat jauh. Cahaya itu sangat cepat, namun, yang aneh adalah bahwa bahkan riak sedikit pun terbentuk di laut ketika cahaya lewat. Seolah-olah cahaya itu sendiri telah bergabung dengan laut. Desir. Sinar cahaya yang melintas tiba-tiba berhenti pada saat ini. Tampaknya berubah menjadi sosok manusia. Sosok ini mengulurkan tangannya dan meraih air di depannya. Itu adalah suara pemanggilan paus. Fluktuasi ini memang dari gadis kecil itu. Sosok manusia itu bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan menghilang dari laut ini dengan cara seperti hantu. Lindong diam-diam duduk di atas paus misterius itu. Matanya tertutup rapat. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak di sekitar tubuhnya. Berulang kali membuat tubuh fisik dan mediannya bergetar saat dia bernapas. Aura Lindong saat ini sedikit goyah, dan kekuatan Yuan di sekitarnya bangkit dan jatuh dalam kekuatan. Situasi seperti itu tidak asing. Biasanya, ini akan terjadi ketika seseorang hendak tumbuh lebih kuat. Jelas, setelah banyak pelatihan dan pertempuran sengit selama periode waktu ini, kekuatan Lindong tanpa sadar telah meningkat sekali lagi. Pada levelnya saat ini, dia seharusnya sudah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dia hanya selangkah lagi dari level muka. Kecepatan pelatihan ini dapat digambarkan sebagai relatif cepat. Aku bisa memanfaatkan periode perjalanan ini untuk menerobos ke tahap mendalam kehidupan. Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dia merasakan kekuatan Yuan yang megah di dalam tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya dan bergumam. Meskipun dirinya saat ini memiliki kemampuan untuk berurusan dengan ahli tahap kematian mendalam, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Setelah itu, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang karena kelelahan. Alasan dia bisa begitu efektif selama 2 insiden sebelumnya terutama karena orang tua Bon jahat dan iblis tua Mosie takut mati. Kalau tidak, jika mereka terus mendesaknya, dia akan menjadi orang yang sial. Oleh karena itu, sebelum melepaskan teknik ini, Lindong perlu meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, mengandalkan objek eksternal tidak dapat diandalkan. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah diri sendiri. Aku masih memiliki 2 tetes Corbett Spiritual Serum di tangan aku. Mari kita lihat, apakah aku bisa mencoba terobosan. Lindong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia segera mengepalkan tangannya, dan botol giok muncul di dalamnya. Dia sedang mempersiapkan usahanya, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah secara drastis. Kepalanya tiba-tiba terangkat, dan matanya menatap langit di depannya. Tempat tertentu mulai menjadi agak terdistorsi. Pada saat ini, paus penjaga laut misterius juga tiba-tiba mengeluarkan peluit tajam. Itu menghentikan tubuhnya yang besar dan dengan hati-hati memperhatikan ruang yang terdistorsi. Mulingsan bergegas berdiri. Wajah kecilnya berubah sedikit ketika dia melihat ruang yang terdistorsi.
Kami telah ditargetkan. Ekspresi Lindong sedikit jelek saat dia berkata. Selain itu, dari penampilannya, orang yang menargetkan mereka tampaknya bukan orang biasa. Sebuah titik di langit menjadi terdistorsi. Akhirnya, itu membentuk terowongan spasial. Segera setelah itu, duo Lindong melihat seorang pria berpakaian hitam perlahan berjalan keluar dari terowongan spasial. Rambut panjang pria itu terbawa angin. Pakaiannya memiliki beberapa tanda seperti kerangka, dan sepasang tangan yang sangat halus dan panjang menjulur dari lengan bajunya. Namun, ada aura hitam dan putih yang melekat di atas mereka. Haha, kaulah yang telah merebut menara perak, kan? Siapa kamu? Tanya Lindong dengan suara rendah. Oh, pria berambut panjang itu berpikir sejenak, sementara matanya tetap tertuju pada Lindong. Senyum muncul di wajah mantan saat dia perlahan berkata, aku adalah penguasa gua dari Gua Angin Setan, Wu Xuan. Lindong mengerutkan bibirnya erat-erat, dan ekspresinya tampak agak jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menargetkan mereka benar-benar akan menjadi kekuatan besar. Ini adalah seorang ahli super yang dapat dianggap berada di puncak bahkan di seluruh laut iblis chaotic. Lindong mengepalkan tangannya erat-erat. Dari penampakan energi hitam dan putih yang mengalir di sekujur tubuh Wu Xuan, jelas bahwa ia telah mencapai tahap penyatuan hidup dan mati. Dengan kata lain, kepala gua dari Gua Angin Iblis ini adalah kekuatan besar yang telah melangkah ke tahap samsara. Pada level ini, ia sudah sebanding dengan para master sekte dari sekte-sekte super di wilayah Xuan Timur. Ini akan merepotkan. Lindong mengerutkan kening. Jika orang yang mengejar mereka adalah ahli tahap kematian mendalam, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, orang yang datang adalah ahli tahap samsara sejati. Mereka pasti akan tergilas jika mereka bertarung. Tidak disangka kalau ketua gua dari Gua Angin Iblis itu mau merendahkan diri untuk mengejar dua pemuda seperti kita. Lindong menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya dan berbicara pada Wu Xuan. Haha, aku tidak mengejar kalian berdua. Kebetulan saja aku menerima kabar saat kembali. Setelah itu, aku mencarimu di jalan. Wu Xuan tersenyum tipis dan berkata, merampok orang lain itu tidak baik. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menyerahkan barang itu dan kembali bersamaku ke Gua Angin Iblis. Bagaimana menurutmu? Senyum Wu Xuan lembut, dan nadanya bahkan membuatnya tampak seolah-olah dia terbuka untuk berdiskusi. Namun, Lindong mengerti bahwa justru orang-orang seperti itulah yang paling sulit dihadapi. Lindong tersenyum. Ia bertukar pandang dengan Mu Lingsan di sampingnya. Pada saat berikutnya, paus misterius penjaga laut tiba-tiba mengayunkan ekornya yang besar. Pilar air setinggi 1000 kaki muncul dari laut, dan dengan kejam menyerbu ke arah Wu Xuan. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar juga dengan cepat menyelam ke dalam laut. Pilar air itu meledak. Namun, kekuatan besar dan dahsyat yang terkandung di dalamnya secara otomatis menghilang ketika masih sekitar 100 kaki dari Wu Xuan. Yang terakhir tersenyum sedikit. Dengan lambaian lengan bajunya, air laut di bawahnya tiba-tiba membeku, dan tubuh besar paus misterius penjaga laut yang tenggelam juga berhenti pada saat ini. Benar-benar dua anak kecil yang kasar. Wu Xuan tersenyum tipis. Tak lama kemudian, dia mengulurkan tangannya yang ramping. Jika memang begitu, orang terhormat ini hanya bisa mengambil tindakan sendiri. Saat suaranya memudar, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Kakinya mendorong paus misterius itu, dan tubuhnya melesat maju. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Wu Xuan. Seketika, cahaya merah darah muncul di tangannya. Cahaya darah ini melintasi telapak tangannya, menyebabkan jejak darah segar muncul. Aura berdarah dan jahat yang mengerikan tiba-tiba keluar dari dalam cahaya merah darah. Setelah itu, aura itu langsung merobek kekosongan, berubah menjadi cahaya darah yang sangat ganas yang menusuk ke arah titik-titik fatal di punggung Wu Xuan. Kamu benar-benar berani mengambil inisiatif dan menyerang saat menghadapi kepala suku ini. Keberanianmu ini benar-benar membuatku semakin menghormatimu. Wu Xuan tersenyum tipis, tetapi dia tidak menoleh. Dengan jentikan jarinya, ki hitam dan putih tiba-tiba menyapu, dan tanpa ampun bertabrakan dengan cahaya darah itu. Suara yang jelas terdengar. Cahaya darah yang sangat kuat langsung terpantul. Saat cahaya darah meredup, cahaya itu berubah menjadi gigi berwarna darah.
Ini secara mengejutkan adalah harta karun jiwa Yuan murni yang diperoleh Lindong, gigi hiu iblis. Bahkan dengan kekuatan penuh Lindong, itu masih dapat dengan mudah ditangani oleh Wusuan. Kekuatan seorang ahli tahap samsara benar-benar agak menakutkan. Memangnya kenapa kalau kamu adalah kepala gua angin iblis? Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan seseorang. Sosok mungil melesat maju sementara serangan Lindong berhasil dihalangi. Sambil berteriak dengan suara merdu, tangan Mulingsan memeluk penutup peti mati hidup dan mati. Kekuatan Yuan yang agung melonjak dan menghantam Wusuan dengan kejam. Ekspresi Wusuan acuh tak acuh saat dia mengulurkan tangannya. Telapak tangannya bersentuhan langsung dengan penutup peti mati hidup yang masuk, saat bunyi dentuman teredam muncul. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, tubuh Mulingsan terlempar ke belakang. Gadis kecil, kau benar-benar terlalu biadab dan sembrono. Jika kau terus seperti ini, kau pasti akan diberi pelajaran. Wusuan menatap Mulingsan dengan acuh tak acuh saat ia terbang mundur. Tak lama kemudian, tangannya yang ramping terulur. Sinar cahaya hitam dan putih yang dipenuhi dengan energi kehidupan dan kematian merobek ruang, dan melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Cahaya hijau tiba-tiba menyala tepat sebelum Mulingsan hendak disambar sinar cahaya hitam dan putih. Lindong memeluknya saat mereka terjatuh dengan menyedihkan di udara. Baru saat itulah dia berhasil menghindari serangan itu. Lingsan, pergilah dulu. Sayap naga hijau di belakang Lindong perlahan mengepak. Ekspresinya agak muram saat dia berbicara lembut kepada Mulingsan dalam pelukannya. Lindong jelas menyadari kesulitan dalam situasi saat ini, namun ia putus asa. Dirinya saat ini juga menjadi jauh lebih kuat daripada saat ia berada di Unique Devil City. Jika ia menggunakan semua kartunya, bukan tidak mungkin baginya untuk lolos dari tangan Wusuan ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah ia sendirian. Pergi, apakah itu mungkin? Suara Lindong mungkin lembut, tetapi masih tertangkap oleh telinga Wusuan. Dia langsung terkekeh pelan. Tampaknya ada kilatan dingin yang muncul di matanya. Dirinya saat ini tampak sedikit tidak sabar. Lindong melemparkan Mulingsan dengan satu pukulan telapak tangannya. Kekuatan lembut itu mendorongnya ke permukaan laut. Seketika, dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya merah menyala keluar, dan berubah menjadi kuali besar. Cahaya menyembur dari mulut kuali dalam upaya untuk memasukkan Wusuan ke dalamnya. Saudara Lindong, jika sesuatu terjadi padamu, aku akan memanggil kakek pertamaku untuk memusnahkan gua angin iblisnya. Mulingsan mendarat di permukaan laut. Ia melihat pemandangan ini, menggertakkan giginya, dan berteriak dengan suara keras. Setelah itu, ia bergerak, berniat untuk menyelam ke dalam laut. Ia jelas menyadari bahwa ia tidak akan banyak membantu Lindong bahkan jika ia tetap tinggal di sana. Memusnahkan gua angin iblisku? Kilatan dingin melintas di mata Wusuan. Tubuhnya segera bergerak dan menghilang seperti hantu. Hal ini menyebabkan kuali langit terbakar yang muncul di belakangnya meleset dari sasarannya. Lingsan, hati-hati! Hilangnya tubuh Wusuan membuat Lindong terkejut, lalu ia berteriak dengan tergesa-gesa. Dari apa yang terlihat, Wusuan ini tampaknya berencana menyerang Mulingsan. Wajah kecil Mulingsan sedikit berubah saat melihat ini. Tubuh mungilnya terpelintir dan dia langsung lari ke laut. Namun, sebelum tubuhnya bisa masuk ke air, Wusuan muncul di permukaan laut dan dengan keras menginjak permukaan air. Seluruh lautan tampak memberontak saat ini, dan pilar-pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Sosok mungil terlempar oleh pilar air dengan cara yang menyedihkan. Kekuatan yang besar dan dahsyat itu menyebabkan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Bajingan! Kebencian meluap dari mata Lindong saat melihat ini. Saat dia mengepalkan kedua tangannya, susunan cahaya aneh muncul dengan cara yang terlihat sebagian. Namun, Wusuan sama sekali tidak menghiraukannya saat ini. Wusuan bergerak dan muncul di depan Mulingsan. Dua jarinya melengkung, saat cahaya hitam dan putih muncul di ujungnya. Seperti belati hidup dan mati, ia menusuk tanpa ampun ke arah tenggorokan Mulingsan. Jari-jari hitam dan putih Wusuan hanya berjarak 1 kaki dari tenggorokan Mulingsan ketika laut besar di bawahnya tiba-tiba tenggelam. Dengan cepat, cahaya biru dengan aura hitam dan putih melesat keluar darinya dan langsung menuju Wusuan.
Serangan tiba-tiba yang mengejutkan ini menyebabkan ekspresi Wu Xuan berubah. Serangannya terhenti, dan jari-jarinya turun untuk beradu dengan ganas melawan cahaya biru itu. Kekuatan yang menakutkan menyapu langit. Seketika, pilar air melesat ke langit. Sosok seperti hantu bergegas keluar dari pilar air dan menangkap Mulingsan yang berada di udara. Siapakah orang terhormat ini? Mengapa kau ikut campur dalam urusan gua angin iblisku? Wu Xuan tersentak mundur beberapa langkah. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata dengan dingin. Air laut mengalir deras dari langit, sementara Lindong juga melemparkan tatapan herannya. Dia melihat seorang pria berpakaian biru berdiri di udara di tengah badai. Pria itu sangat tampan, dan kedua matanya berwarna biru. Dari kejauhan, dia tampak berkuasa atas lautan luas, dan tampak dalam dan tak terduga. Gua angin iblis. Pria itu menggendong Mulingsan sambil menatap Wu Xuan. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek sedingin es. Dasar orang celaka, apa kau pikir kau punya kualifikasi untuk memberi pelajaran pada seseorang dari klan Paus bijak abadi milikku?